wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tetap semangat ya, tetap sehat selalu, tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita seperti biasa berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat, walaupun itu hanya sedikit, bisa menjadi ilmu yang barokah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Oke, sekarang hadir semua ya, alhamdulillah ya. Siapa yang sudah hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Terus kelasnya sudah dibersihkan ya? Ya. Oke, sudah dibersihkan. Jadi kalau kelas itu bersih, kalau kelas itu tidak kotor, enak ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin masih ada yang ingat tentang pertemuan minggu kemarin. Kita belajar tentang apa, anak-anak? Nah, kita belajar tentang apa kemarin? Perakitan. Oke, perakitan adalah penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain. Pasangannya. Itu materi kita minggu kemarin. Metode perakitan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Ya, masih ingat? Ya. Masih ingat? Ya. Yang pertama ada metode case. Yang kedua ada metode keseimbangan. Yang ketiga ada metode bongkar pasang. Yang ingat. Yang kedua, metode perakitan ditinjau dari sifat komponennya atau komponen yang dirakit dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Yang ketiga, perakitan secara individual. Ya, dibuka bukunya ya. Dibuka lagi bukunya, dibuka lagi, jangan pulang nanti sampai di rumah itu ya diingat-ingat kembali ya sampai di rumah ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran ya, saya akan menampilkan video motivasi dulu ya, agar kalian termotivasi. Oh ya, sebelum termotivasi, sebelum ke video motivasi, kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Banyak lagu nasional juga anak-anak ya. Kita nyanyikan lagu nasional dulu agar rasa rasa nasionalisme kita tumbuh lebih semangat lagi ya. Kita harus lebih semangat. Oke. Silakan bisa berdiri dulu anak-anak ya. Berdiri dulu. Ya, kita berdiri dulu.
Indonesia, bendung tanah air, tanah airku Indonesia. Bisa duduk kembali karena kita sudah menyanyikan lagu salah satu lagu nasional ya. Kita sekarang saya akan tampilkan video motivasi agar motivasi belajar kalian itu lebih semangat lagi ya. Saya akan tampilkan video motivasinya. Apa yang membuatmu sampai harus meninggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kamu sudah separuh jalan, sudah banyak yang kamu korbankan, sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata, hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kamu berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu memutar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kalau saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu mulai mempunyai marah. Saat kamu berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisme kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain, karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. Satu kali jatuh, 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mujizat, dan mujizat akan hadir selalu di akhir dari kira-kira. Kalau di awal kamu sudah membuat semuanya, selesaikan ini dengan ini. Ya, bahwa kita tidak boleh menyerah. Apapun itu mesti akan ada ya, mesti akan ada cobaan, rintangan dan lain sebagainya. Namun ketika kita mengalami kegagalan, kita harus bangkit dan terus bangkit seperti itu. Sama ketika kalian belajar juga seperti itu. Jadi mesti akan ada rasa capek, rasa malas dan lain sebagainya. Namun hal seperti itu kalian harus lawan, ya. Kalian harus lawan agar itu tidak terjadi semangat dan kegagalan itu tidak akan terus terjadi seperti itu ya. Jadi kalian harus bangkit. Ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu masih sama tentang perakitan ya. Masih sama tentang perakitan. Nanti materi kita adalah yaitu sistem perakitan dan juga keseimbangan di pasar. Oke,
kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu sistem praktek. Jelas ya, Nana ya? Jelas ya? Oke. Jadi yang pertama adalah sistem perakitan. Sistem perakitan dan juga keseimbangan lintasan. Yang pertama adalah sistem perakitan. Nah, ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Ya, pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan juga perakitan otomatis. Itu yang sering digunakan di dunia industri. Apa itu perakitan manual? Ada yang tahu? Perakitan manual yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan perlahan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Jadi masih memakai tenaga manusia atau bisa digunakan masih konvensional seperti itu. Jadi masih memakai tangan, ya tidak, ya mungkin di sana hanya menggunakan mesin-mesin kecil dan tidak terlalu besar. Itu pun kalau kita pakai pemesinan ya. Sekarang kan sudah zamannya mesin ya. Zamannya pemesinan sekarang sudah contohnya ya, kalau di mebel itu kan, kalau misalnya kita mau menghaluskan kayu kan sudah pakai mesin semuanya ya. Itu hanya sederhana. Itu perakitan manual. Terus yang kedua adalah perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik. Jadi di sini sudah menggunakan permesinan, mesin-mesin dengan skala besar. Salah satu contoh yang mungkin karena kemarin kita itu mempelajari tentang produksi massal, maka di sana sudah memakai yang namanya perakitan otomatis. Karena di sana sudah berskala besar. Tuh. Terus sampai di sini paham ya, Nana ya? Ya. Oke. Kita lanjut. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan. Perakitan yaitu ada perakitan tunggal di sini dibedakan menjadi dua ya. Ada perakitan tunggal dan juga ada perakitan seri. Itu ya jenis perakitan. Apa itu produk perakitan tunggal? Yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang namanya tunggal ya berarti hanya satu jenis saja, tidak macam-macam. Terus yang kedua adalah perakitan produk seri. Adalah perakitan dilakukan dalam jumlah massa, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Jadi dalam jumlah banyak. Jadi pembedanya adalah kalau tunggal itu hanya satu, tapi kalau seri itu banyak. Itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Dada. Paham ya? Ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Terus terminologi keseimbangan lintasan. Ada beberapa kata kerja di sini yang sering digunakan di dalam keseimbangan lintasan. Ya. Yang pertama adalah kita masuk keseimbangan lintasan ya. Kalau kita tadi itu perhatikan, sekarang kita masuk ke keseimbangan lintasan karena materi kita tadi itu judulnya adalah sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Seperti itu. Ada beberapa istilah yang sering digunakan di keseimbangan lintasan. Yang pertama adalah elemen kerja. Itu yang pertama. Elemen kerja yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Jadi semua keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Jadi seluruhnya dari awal sampai akhir, ketika dari awal sampai akhir sampai menjadi suatu produk jadi. Ya, itu. Jadi elemen kerja. Terus yang selanjutnya adalah yang kedua elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Berarti elemen kerjanya itu sudah tidak dapat dibagi lagi. Berarti sudah itu ya. Jadi tidak bisa dibagi-bagi lagi sudah.
Kalau pasangannya itu ya tetap itu, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu dari elemen kerja minimum. Yang namanya minimum berarti kecil, sudah bagian kecil, tidak bisa dibagi lagi. Kalau tadi masih dalam skop besar ya, tapi kalau sudah masuk ke minimum berarti itu sudah mini, tidak bisa dibagi-bagi lagi sudah. Tuh. Paham ya? Ya. Oke. Kalau jangan paham aja ya. Terus yang ketiga adalah total waktu pengerjaan. Ya. Total waktu pengerjaan yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Jadi semua total waktunya berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan dan seterusnya. Tuh, jadi total waktu. Jadi kalau total waktu seluruh ya. Total yang namanya total berarti seluruh waktu. Terus yang nomor 4, waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja. Berarti semua waktu yang dibutuhkan di stasiun kerja. Terus yang selanjutnya nomor 5, waktu siklus ya, yaitu jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Jadi waktunya berapa? Waktu siklus itu berapa? Ya di sini ya. Jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Seperti itu. Jarak waktunya berapa? Terus yang nomor 6, diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberikan simbol not dengan tanda panah sebagai penghubung antara not yang menunjukkan aliran setiap elemen. Berarti di sana diagram, paham ya diagram ya mana ya? Berarti aliran dari elemen-elemen yang akan kalian kerja dari awal sampai akhir. Itu akan ada tanda panah penghubung. Mana yang misalnya elemen kerja A ini kita kerjakan, setelah itu apa yang akan kita kerjakan? Itu akan ada tanda panah penghubung mana yang harus kita kerjakan. Ya, tinggal kita menyesuaikan arah panahnya itu yang namanya apa tadi? Diagram pendahuluan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Paham. Oke, kita upload dulu untuk diri kita sendiri. Masih semangat ya? Tetap semangat anak-anak ya? Masih pagi, jangan ngantuk ya. Namun cuaca mendukung untuk kita ngantuk. Kenapa? Cuacanya mendung. Ya, kalau tidur enak, apalagi memakai selimut hangat, sudah. Ya. Tapi karena di sini kita masih belajar, jadi kita harus tetap cuacanya oke, semangat sekali. Sip, bagus. Ya. Oke yang kita benar ya. Terus sekarang adalah metode keseimbangan lintasan. Ya, di sana itu terbagi menjadi berapa anak-anak? Yang pertama metode bobot posisi. Yang kedua metode atau wilayah. Yang ketiga Metode deskripsi. Yang keempat Metode keseimbangan lintasan dan kompensasi. Sip. Ya. Sekarang yang penjelasannya. Yang pertama, jadi metode keseimbangan lintasan itu dibagi menjadi yang pertama adalah metode bobot posisi. Metode bobot posisi sering dikenal pula dengan pendekatan Helgison. Banding. Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgison dan D.P. Berlin pada tahun 1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Itu dari metode bobot posisi. Pengembangannya siapa? Berarti di sana pendekatan Helgison dan juga Banding. Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgison dan D.P. Berlin pada tahun 1961. Berarti ini adalah orang yang mengembangkan metode bobot posisi. Terus yang kedua, metode pendekatan wilayah. Ya, jadi di sana sudah jelas itu metode pendekatan
wilayah. Bisa mana ya? Wilayah sekolah besar. Oh ini terlalu besar ya? Yap. Dikembangkan oleh Bergson. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan Gleason Bernie. Metode komposisi Manson dan Kilbrick dan Mister. Pada prinsipnya metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab terlebih dahulu yang besar. Jadi di sini sebenarnya untuk metode pendekatan wilayah ini mengadopsi dari metode yang sebelumnya yaitu metode komposisi. Namun di sini lebih dikembangkan lagi. Di sana yang lebih didahulukan mana yang lebih besar, mana yang lebih mana yang lebih kompleks dulu, mana yang lebih sulit dulu. Itu yang dikedepankan. Kalau yang sekiranya mudah itu dikerjakan balik belakang. Sama hanya ketika kalian mengerjakan soal ujian, jadi kerjakan soal yang sulit dulu, bukan yang gampang dulu. Nah, kalau yang gampang ya namanya gampang, tinggal kita coret, tinggal kita isi. Ya, jadi yang susah itu yang sulit dulu. Seperti itu. Ya, paham ya? Ya. Oke. Harus semangat biar tidak ngantuk. Ya. Oke. Terus yang ini ada language control. Ya, adalah metode yang memurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Jadi kalau yang tadi itu yang di awal itu sesuai dengan komposisinya ya, beratnya mana yang akan dikerjakan dulu. Tapi kalau yang nomor 3 ini lamanya waktu pengerjaan. Mana yang lebih lama waktu pengerjaannya itu yang dikerjakan dulu. Ya, jadi itu ya nomor 3. Jadi sesuai dengan waktu mana yang sekiranya waktunya itu lebih lama dikerjakan, berarti itu yang dikerjakan dulu karena waktunya cukup lama. Kalau waktunya singkat ya tidak jadi masalah sih. Waktunya cukup singkat ya gampang lah pengerjaannya seperti itu. Itu yang nomor 3. Terus yang nomor 4, oh ya sampai di sini ada yang tanyakan? Ada nggak? Ada. Ya, kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Jangan sampai nanti ketika kalian keluar dari sini terus ketika mengerjakan soal juga tidak paham. Mumpung masih ada di ruangan Kelas. atau misalnya suka dengan saya bisa nanya ke temannya yang lebih paham. Ya, gitu ya. Ya. Sekarang kita ke nomor 4. yang B ya. Metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Di sini banyak ya, banyak masalah metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah komputer method of Switching panjangan dari soal. Meskipun bukan metode komputer pertama yang dikembangkan, namun metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Berarti yang jelasnya ya di sana ada metode-metode sebelumnya yang ini tidak disebutkan di modul ya. Yang cuma disebutkan di sini adalah metode Komswal. Ini dipandang bisa mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Jadi di sini cukup bagus lah ya, cukup bagus dari metode Komswal ini. Terus yang nomor 2 adalah komputer apa itu nomor 2? Assembly line balancing. Atau bisa lebih gampangnya CLAP. Ya, CLAP. Computer Assembly Line Balancing. Oke. Ya. CLAP dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran. Jadi dari metode CLAP ini sudah bisa digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran. Ya. Jadi setiap lintasan ini kan ini maksudnya lintasan itu kan ketika kita mengerjakan sesuatu itu kan ada prosedurnya, ada lintasannya istilahnya ya seperti itu ya. Ya, ada prosedurnya. Di sini sudah metode CLAP ini sudah bisa digunakan pada lintasan tunggal, itu perhatikan tunggal tadi ya. Dan juga bisa digunakan di
di perakitan campuran atau seri ya banyak itu ya. Itu metode clutch. Yang nomor 2. Yang nomor 3 clutch. Sorry, ada S-nya ya? Ya. Seharusnya ada S-nya ya? Iya. Clutch. Oke. Clutch. Oke, sip. Kal. Ya. Terus yang nomor 3 adalah Alpaka. alpha. Ca. Ya, assembling range, planning and Control. Oke. Lalu jenisnya nanti ya. Sip. Terus merupakan satelit pertama yang dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967. Berarti orang yang mengembangkan metode ini adalah General Motors bagian perusahaan motor. Motor itu banyak ya, bukan jangan persempit arti motor ya. Motor kalau diartikan secara sempit maka hanya terletak pada sepeda Motor. namun bukan hanya itu ya. Jadi diperluas lagi pengertian motor banyak ya, termasuk mesin kipas angin ya, itu motor namanya ya, yang di dalamnya yang menggerakkan kipas angin itu motor namanya ya. Jadi diperluas lagi pemaknaan motor itu, jangan dipersempit ya. Kalau dipersempit maka hanya terletak pada Sepeda motor. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya ada. Ada ya? Paham sudah ya? Ya. Oke. Sekarang saya ingin kalian mengerjakan LKPD ya. Saya ingin kalian mengerjakan LKPD. Ini ada berapa anak? Semoga LKPD yang saya bagikan itu cukup. Itu. Jadi mengerjakan LKPD ini pertanyaan karena ini sudah akhir ya dari pertemuan kita untuk perakitan ya. Jadi saya harapkan kalian bisa mengerjakan ini ya. Apa definisi dari perakitan di pertemuan kita yang kemarin. Ingat ya definisinya ya. Ya. Oke. Mohon nanti dikerjakan ya. Saya akan bagikan LKPD-nya. Mohon nanti untuk dikerjakan ya dan diisi. Semoga ini cukup. Tuh, kurang. Oh ya, apa lagi? Ya. Saya akan di kantor dulu ya. Ya Pak. Mungkin ada yang bisa membantu saya? Ya. Satu orang. Ya. Kamera, silakan kamera. Oke, terima Kasih. kasih terima. Oke. Ini KBD-nya yang sudah saya silakan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari pengerjaan KBD, mungkin ada yang tidak paham atau belum dapat. Dari soal yang sudah saya berikan. Dadah Pak. Dadah ya. Pak Vera semangat sekali. Oke. Ya. Silakan kalian mengerjakan NKPD-nya ya. Silakan kalian mengerjakan NKPD-nya. Oke. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Anak-anakku yang cewek ganteng-ganteng. Apa ya? Salah. Kalau cewek itu ganteng-ganteng ya. Mohon maaf ya. Ya, jadi Mbak dulu. Mbak Deda ya, perkenalan dulu Mbak. Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dulu. Tak kenal sah. Ya. Di sini pertanyaan nomor 1, apakah definisi dari perakitan? Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa rangkaian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang punya fungsi tertentu. Oke. Berarti definisi dari perakitan itu
Silakan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan perakitan? Perakitan adalah sebuah proses pemabrikan di mana suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan guna tertentu hingga menjadi produk akhir. Oke. Untuk soal yang nomor 1 berarti soal nomor 1 sama nomor 2 ya untuk Pak Sinita. Terus untuk soal yang nomor 34. Ya, perkenalan dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Emu Hikmah. Oke, silakan, Pak. Untuk soal yang nomor 3, sebutkan macam-macam metode perakitan ditinjau dari aspek penyambungan komponennya. Macam-macam metode perakitan ditinjau dari aspek penyambungan komponennya adalah sebagai berikut. A. Metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. B. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan strategi. C. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown. Merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Tujuan dari metode bongkar pasang ini adalah agar mempermudah dalam pengangkutan. Oke. Terus itu soal yang nomor 4. Sudah selesai ya, cukup ya. Satu, ya saya akan minta 1 orang 2 siswa. Jadi nomor 4 juga. Ini apa yang nomor 4 itu, Pak? Uraikan yang dimaksud dengan rancangan perakitan. Rancangan perakitan adalah rancangan yang dibuat untuk sebuah perakitan produk yang berisi tentang informasi-informasi mengenai perakitan tersebut. Oke. Terus untuk yang siapa? Soal nomor 5. Pak siapa, Pak? Perkenalan, Pak. Perkenalan. Terus. Nama saya Fitra Anggreni. Oke, ini. Silakan. Untuk soal yang nomor 5. Mengapa jenis bahan dari komponen sangat berpengaruh dalam proses perakitan? Karena jenis bahan dari komponen sangat berpengaruh dalam proses perakitan. Sebab tiap bahan memiliki ciri dan sifat tersendiri. Oleh sebab itu, sebelum perakitan dimulai, praktik perlu mengetahui seluk-beluk dari bahan komponen. Jenis bahan akan mempengaruhi pada pemilihan metode penyambungan dan estimasi waktu pengerjaannya. Terus soal yang nomor 6. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown. Merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Tujuan dari metode bongkar pasang ini adalah, ya, silakan. Yaitu tujuan penggunaan metode bongkar pasang pada suatu produk sebagai berikut: untuk memudahkan dalam pengangkutan dan pengiriman suatu barang, untuk memudahkan dalam perawatan setiap komponen-komponen barang tersebut, untuk membuat konstruksi barang menjadi lebih sederhana. Oke, sudah selesai semua ya? Ya, kasih aplaus dulu anak-anak. Kita bisa kembali, jadi dulu ya, jadi dulu, nanti kita kembali. Perwakilan aja lebih dari Mbak Vera, Mbak Eri. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 7, apa perbedaan perakitan manual dan otomatis? Ya, perbedaannya Mas, silakan. Perakitan manual adalah perakitan yang dilakukan oleh manusia, sementara perakitan otomatis dilakukan oleh robot dan atau komputer. Perakitan manual memiliki keuntungan dalam hal ketelitian, sementara perakitan otomatis memiliki keuntungan dalam hal jumlah dan waktu perakitan. Oke. Terus yang nomor 8, apa perbedaan antara perakitan tunggal dan perakitan produk seri? Produk tunggal jenis perikil tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Produk seri jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah masal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Oke. Itu pendapatnya Mas Nova bahwa perbedaan antara perakitan tunggal dan perakitan seri. Kalau perakitan seri itu banyak ya, bisa digunakan ketika kita memproduksi massa. Terus untuk yang soal nomor 9, Mas apa tadi, Mas Ilham ya? Apa yang dimaksud dengan metode keseimbangan lintasan?
menginginkan. Terus untuk yang nomor 1, apa pentingnya keseimbangan lintasan pada proses produksi? Adalah keseimbangan lintasan produksi merupakan satu hal yang sangat penting dalam merencanakan hasil produksi. Diharapkan dengan mengatur ada proses yang efisiensi dapat dicapai produksi yang optimal. Oke. Sudah ya? Ya. Kasih apa dulu buat tempat duduknya, diakhiri dulu. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dari anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya minta sukarelawan, ya. Satu sukarelawan. Ya, satu sukarelawan untuk menyimpulkan materi pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa? Yang sanggup? Silakan, siapa? Mbak Vera. Oke Pak, silakan Pak. Silakan Pak, bisa menjelaskan disampaikan hasil dari kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem perakitan terbagi menjadi 2, yaitu A. Perakitan manual, yaitu perakitan di sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. B. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik, dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu A. Jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. B. Perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, terminologi keseimbangan lintasan terbagi menjadi 5. A. Elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. B. Elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. C. Total waktu pekerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. D. Waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. E. Waktu siklus, yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. F. Diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan hubungan kerja yang diberi simbol not dengan tanda panah sebagai penghubung antara not yang menunjukkan nilai setiap elemen. Yang ketiga, metode keseimbangan lintasan terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode bobot posisi atau pendekatan Nixon. Yang kedua, metode pendekatan wilayah. Yang ketiga, metode target coordinate rule. Yang keempat, metode keseimbangan lintasan atau komputerisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, COMSOAL, Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Units. Yang kedua, CLAP, Computer Assembly Branching. Yang ketiga, ALBACA, Assembly Line Planning and Control. Sudah. Kasih apa lagi? Terima kasih. Silakan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai semua, tidak ada yang ditanyakan? Ada. Kalau memang sudah selesai, karena
tadi sudah dibacakan ya oleh Pak Vera hasil kesimpulan dari kita pada hari ini. Karena kita tadi mengawali dengan doa, maka kita akhiri pula dengan doa. Sebelum saya baca doa, saya kasih motivasi lagi. Tetap semangat dalam belajar ya, karena ya. Karena masa depan itu ada di tangan kalian sendiri, bukan ada di tangan saya dan juga orang tua kalian dan juga yang lain. Masa depan itu ada di tangan kalian sendiri. Tetap semangat dalam belajar. Ya, cobaan pasti akan ada, namun gimana nanti caranya kita itu bisa melawan gangguan-gangguan yang ada. Ya, seperti itu ya. Kadang-kadang ada seperti itu dari teman-temannya. Ya, ada yang seperti itu kan? Ya. Ada kita harus tidak masuk. Itu sebenarnya cobaan bagi kita. Seperti itu. Oke, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita buka tadi dengan doa, maka kita akhiri pula dengan doa. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan juga bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Amin. Ala hadiniya wa ala kulli sholihah al-Fatihah. Doa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya, dukungannya, atas kekompakan dari anak-anak. Saya dari awal sampai akhir anak-anak sudah tetap bisa bisa semangat untuk belajar. Terima kasih anak-anak ya atas waktunya. Sekian dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.